Kembali lagi lanjutkan perbincangan bicara mengenai upaya masing-masing capres cawapres ini untuk bisa memikat hati para pemilih. Ada juga tadi sebelum jeda sudah saya singgung Bang Mardhani masalah undecided voter, masalah swing voter, pasangan Amin bagaimana strateginya? Iya, yang pertama tentu kampanye ini figur menentukan. Tapi figur rata-rata dengan sudah tinggal 3 pasang udah mentok. Tinggal apa pesannya. Nah, kami di Amin tegas perubahan. Turunannya adalah bagaimana kita menangkap. Misal sementara ini sekarang nih pupuk itu buat petani susah. Tadi saya baca di 11 provinsi Mentan teriakan petani satu, langka pupuk. Padahal subsidi pupuknya besar. Ternyata subsidinya ke pabrik, tidak ke petani. Kami harus ke petani. Nah, pesan perubahan itu kami coba turunkan dalam bentuk yang lebih praktis, termasuk tadi udah Pangi ngangkat tentang desak Anies. Mbak Putri kalau lihat desak Anies itu ada pertanyaan, kami mewakili pendukung LGBT, apa pendapat Mas Anies terhadap LGBT? Mas Anies jawabnya demikian santun, tapi Indonesia itu negara religius karena kita negara berdasarkan Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu negara amat mendengar apa pendapat agama terhadap ini. 6 agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, 6-6-nya melarang LGBT. Jadi negara wajib melarang LGBT. Bagaimana kalau kerja? Oh, kalau itu tidak boleh ada diskriminasi. Ada yang nanya, Mas Anies saya kafir. Saya kaget juga, padahal bukan Islam maksudnya. Berani nggak Mas Anies mencabut SKB 3 menteri? Nah maksudnya jelas selama saya jadi gubernur, SKB 3 menteri tidak pernah ada masalah. Masalahnya adalah gubernur atau kepala daerah mau turun tidak membereskan. Saya membereskan di MB buat masjid, buat gereja, buat kuil, buat pura. Ketika kita mau dialog komunikasi, masalah selesai. SKB-nya tidak masalah. Nah yang tadi Bang Mangi bilang, kita punya pesan perubahan. Saya kagum loh, yang Dedi bilang betul. Pak Mahfud membacakan 21 program waktu terakhir debat itu. Bagus-bagus, tetapi buat publik jangankan 21, 2 aja udah kepusingan. Nah kami coba turunkan, ada prinsip content is the king, distribution is the king kong. Yang pentingnya itu distribusinya. Kayak misal Mas Anies, Wakanda no more, Indonesia forever. Nyari punch yang seperti itu yang disukai. Terakhir Mas Anies dengan TikTok live-nya jadi K-popers, ya. Makanya ganti nama Pak Ahnais, Pak Imin, wajahnya dijadiin kayak Lee Min Ho atau apa, monggo aja. Nah kita justru melihat bagaimana bisa berubah kalau pesan kita nggak nyampe. Dan untuk nyampe, apalagi generasi Gen Z sama milenial tuh ambil kalau TikTok 30 detik, IG juga rata-rata 15-30 detik. Jadi dalam waktu singkat itu bisa dapat, itu tantangan yang tidak mudah. Tapi kami coba terus melihat karena penetrasi internet kita yang jumlah handphone di Indonesia 2 kali jumlah penduduk. Saya pernah ke Wonogiri, ketemu Mbah Sadiman umur 70. Lihat YouTube dan tahu perkembangan. Karena itu kami yakin yang ada sekarang ini bagaimana kita mengemas pesan perubahan itu dengan tepat, menarik sampai orang sadar. Kita dukung perubahan. Baik. Selanjutnya juga dari Bang Hersaki. Konten penting, visi misi penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah Bang Hersaki menyampaikan konten tersebut, menyampaikan visi misi tersebut sehingga kemudian bisa menarik hati bukan hanya pemilih yang memang sudah cukup setia dengan pasangan nomor 2, tapi juga undecided tadi dan juga swing voter. Bang Hersaki, strateginya mungkin singkat untuk menutup perjumpaan kita atau perbincangan kita di segmen ini. Ya, terima kasih Mbak. Kalau bagi kami, bagaimanapun saat ini memang kami sudah unggul di rumah saat ini sudah banyak yang memilih kami. Sekarang upaya yang kami lakukan bukan lagi mencari suara, tetapi lebih kepada menjaga dan mengamankan suara. Bagaimana para pemilih, para masyarakat, rakyat yang telah memilih kami di rumah, ketika berbagai survei ini melakukan simulasi menggunakan kata suara, itu kemudian datang ke TPS dan memilih kami, dan bagaimana suara kami ini aman, Mbak. Tidak geser ke kiri kanan atau tidak dicolong oleh yang lain. Jadi ini yang menjadi prioritas kami saat ini. Kalau kita bicara mengenai kemasan, kita bicara mengenai konten bagaimanapun, fokus kami seperti yang disampaikan misalnya
oleh salah satu, kalau nggak salah itu stand up comedy ya yang namanya Kiki ya, Kiki Saputri itu menyampaikan kalau pasangan 02 ini fokus menyampaikan visi misi dan program kerja serta gagasan. Kami memang itulah yang kami lakukan. Kami tidak berniat menyerang kiri kanan, kami fokus saja. Ini visi misi kami, ini gagasan kami, ini program kami bermanfaat buat masyarakat, dan kami yakini ternyata sampai dengan saat ini mendapatkan respon yang sangat luas dari publik. Jadi menurut kami ya don't chase the strategi atau don't chase the winning team gitu. Ini akan terus kami lakukan, fokus terus berbicara langsung kepada rakyat. Termasuk diantaranya forum debat nanti itu juga salah satu forum atau momentum yang akan sangat baik. Tetapi bagaimanapun keseharian tim kami di pusat sampai ke daerah ini turun ke grassroots. Jadi kalau bahasanya kami, Mbak, saya kan dari Pontianak Kalbar ini ada namanya bahasa susuk sasap. Jadi masuk dari rumah ke rumah kita. Jadi tim kami sudah datangin dari rumah ke rumah, bukan lagi sekedar sibuk di medsos. Itu udah bulan-bulan lalu, atau bahkan tahun lalu kami lakukan diskusi besar-besaran, misalnya yang menarik perhatian publik. Tapi kami benar-benar sudah fokus langsung ke grassroots, ke akar rumput, bertemu langsung dengan masyarakat. Nah, itu yang menjadi fokus kami saat ini. Ya, dan itu terbukti efektif. Oke, Bang Herzaki terima kasih, kemudian juga Bang Mardhani terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Bang Deddy terima kasih juga, tapi Bang Deddy masih bersama kami ya. Nanti setelah jeda ada satu perbincangan lagi yang juga akan kita bahas Bang Deddy bersama Bang Ipang juga, nanti bersama rekan kami Ken Ana. Silakan Ken Ana, nanti juga akan menyampaikan kepada Anda pemirsa tema apa yang akan dibahas bersama Bang Deddy Sitorus dan juga Bang Ipang tentunya setelah jeda. Ken. Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, usai jeda kita akan membahas mengenai instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan kepada caleg dari partainya untuk bisa memperoleh suara yang sama besarnya untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Benarkah demikian? Usai jeda kami hadirkan perbincangan selengkapnya untuk Anda.